Selamat datang di The Debate. Bayangkan skenario ini sebentar. Anda sedang berbaring di meja operasi, ya, dan saat dokter bedah bersiap memegang pisau bedah untuk prosedur jantung yang sangat rumit, Mhm. tiba-tiba seorang perawat masuk dan berkata, "Tunggu dok, berdasarkan polling dari 1.000 penonton di TikTok barusan, mereka merasa Anda harus memotong di sebelah kiri, bukan kanan." Wow, mengerikan sekali. Terdengar absurd kan? Tapi anehnya, kurang lebih begitulah cara kita menjalankan demokrasi, mengelola kesehatan publik, dan merancang kebijakan hari ini. Disinilah kita akan membedah fenomena yang digagas secara komprehensif oleh Tom Nichols, yaitu The Death of Expertise, atau matinya kepakaran. Ya, sebuah literatur yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Betul sekali. Kita ini sedang menyaksikan keruntuhan otoritas keilmuan, di mana pengetahuan yang mapan tiba-tiba dianggap setara dengan opini amatir. Nah, pertanyaan sentral kita di ruang diskursus ini adalah, apakah fenomena ini berakar pada kegagalan struktural dari institusi modern kita, seperti algoritma internet yang manipulatif, jurnalisme profit, dan komersialisasi pendidikan? Atau justru berakar dari kerentanan psikologis intrinsik manusia, seperti narsisme dan arogansi intelektual. Tepat. Dan saya di sini mengambil posisi bahwa arsitektur informasi modern dan kegagalan institusional lah yang secara aktif melucuti otoritas para pakar sejati. Dan saya hadir dengan perspektif yang berbeda. Struktur teknologi dan institusi itu pada dasarnya hanyalah medium ya, hanya alat. Dorongan utamanya, bahan bakarnya, datang dari dalam pikiran manusia itu sendiri. Maksud Anda, ini murni masalah perilaku. Betul. Ini adalah krisis yang dipicu oleh kelemahan kognitif, hilangnya kerendahan hati intelektual, dan narsisme masyarakat modern yang membuat mereka menolak kepakaran semata-mata demi melindungi ego mereka. Oke, mari kita mulai dari lingkungan tempat ide-ide kita hidup hari ini, yaitu arsitektur penyebaran informasi. Menurut saya, matinya kepakaran bukanlah sebuah kebetulan sosiologis, ini adalah hasil desain struktural. Bagaimana persisnya? Kita hidup di bawah apa yang disebut Nichols sebagai hukum Sturgeon, bahwa 90% dari semua hal di internet adalah omong kosong. Masalahnya, arsitektur ekonomi dan algoritmik internet saat ini secara aktif dirancang untuk mendatarkan hierarki pengetahuan. Mendatarkan hierarki. Iya. Dulu, jika Anda ingin menyebarkan teori konspirasi, Anda harus mencetak pamflet dan membagikannya di sudut jalan. Sangat sulit kan? Sekarang, mesin pencari dan algoritma media sosial memberikan panggung yang persis sama megahnya bagi seorang profesor epidemiologi yang telah meneliti selama 30 tahun. Dengan seorang remaja di kamarnya yang baru membaca Wikipedia. Tepat sekali. Algoritma ini tidak mendiskriminasi berdasarkan akurasi. Ia mendiskriminasi berdasarkan interaksi. Inilah yang secara sistemik mencabut akar otoritas keilmuan dari masyarakat kita. Saya sepakat bahwa lanskapnya telah berubah. Tapi menyalahkan algoritma itu terlalu menyederhanakan masalah. Anda seolah-olah menganggap bahwa sebelum ada internet, publik selalu mencari kebenaran objektif. Bukan begitu maksud saya. Sebentar, biarkan saya selesaikan. Anda menganggap mesin tiba-tiba mengubah manusia menjadi irasional. Padahal, internet hanyalah layar proyektor yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Nichols mengupas ini dengan sangat tajam melalui konsep efek Dunning-Kruger yang dirumuskan pada tahun 1999. Ya, Dunning dan Kruger. Betul. Dan yang menarik dari efek Dunning-Kruger ini bukan sekedar pepatah lama bahwa orang bodoh itu sok tahu. Bukan itu. Lalu, apa mekanisme sebenarnya yang membuatnya begitu berbahaya di konteks diskusi kita? Tragedi utamanya adalah apa yang mereka sebut sebagai beban ganda atau double burden. Begini cara kerjanya. Pengetahuan dan kecerdasan yang Anda butuhkan untuk menyadari bahwa Anda melakukan kesalahan adalah pengetahuan yang persis sama dengan yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketidaktahuan itu sendiri yang membutakan mereka. Tepat. Ketiadaan keahlian itu sendiri yang membutakan seseorang dari ketidakmampuannya. Mereka kehilangan kapasitas metakognisi, kemampuan untuk melangkah mundur dan mengevaluasi batasan pikiran mereka sendiri. Menarik. Ini yang memicu egalitarianisme intelektual yang salah arah.
publik saat ini mengidap narsisme kognitif yang meyakini bahwa karena di negara demokrasi semua orang memiliki hak suara yang setara, maka semua opini juga memiliki nilai kebenaran yang setara. Penolakan terhadap pakar ini digerakkan murni oleh ego, bukan oleh kode komputer. Saya paham maksud Anda. Tapi mari kita uji tesis tentang internet yang Anda sebut sekadar layar proyektor tadi. Saya sungguh tidak bisa sepakat dengan analogi itu. Mengapa tidak? Itu merefleksikan keinginan manusia. Karena internet hari ini bukan sekedar perpustakaan pasif, tempat orang datang mencari pembenaran. Ia adalah entitas yang secara aktif menyesatkan. Algoritma menciptakan filter bubble yang menjebak orang dalam realitas alternatif. Tunggu dulu, saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Internet tidak menjebak siapapun yang pada dasarnya tidak ingin dijebak. Ah, masa? Iya, platform digital itu hanya memfasilitasi bias konfirmasi alami yang sudah berurat akar di otak manusia purba kita. Ada satu contoh luar biasa dari literatur kita. Nichols menceritakan tentang seseorang yang bersikeras mengonsumsi susu mentah yang tidak dipasteurisasi untuk keluarganya. Oh iya, kasus susu mentah itu. Betul. Dokter spesialisnya sudah memperingatkan dengan data medis bahwa susu mentah memiliki resiko infeksi 150 kali lipat lebih tinggi. Tapi mengapa perempuan ini menolak peringatan dokter? Bukan karena algoritma memaksanya. Tapi, algoritma menyediakan informasinya. Dia secara sadar menggunakan Google untuk mencari pembenaran atas apa yang sudah ia yakini sejak awal. Dia mencari celah. Misalnya dia berpikir, oh di masa lalu sains pernah salah soal bahaya telur, jadi dokter ini pasti salah soal susu mentah. Orang tidak mengetik pertanyaan di Google untuk mencari kebenaran objektif. Mereka mengetik untuk mencari argumen yang selaras dengan kesimpulan yang sudah mereka buat. Itu poin yang adil. Tapi Anda mengabaikan fakta bahwa sistem itu merespons dan memperkuat kecenderungan tersebut dengan cara yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah manusia. Memperkuat, ya tapi tidak menciptakannya. Bias konfirmasi memang bagian dari biologi kita, ya. Tapi platform digital memanipulasi bias itu dengan kecepatan cahaya demi menahan atensi pengguna. Izinkan saya menggunakan analogi ini. Silahkan. Dasan buatan yang bertindak seperti psikopat. Koki ini tidak peduli apakah makanannya bernutrisi atau beracun. Dia hanya peduli pada seberapa cepat dan lahap Anda memakannya. Oke, analogi yang cukup gelap. Dan sangat akurat. Pakar yang berbicara dengan nuansa, kehati-hatian, dan probabilitas akan selalu kalah oleh amatir yang memberikan kepastian instan yang memancing emosi. Mari kita ambil contoh spesifik dari ranah profesi hukum. Hukum, bagaimana kaitannya? Ada kreator ahli hukum seperti akun @tunahukum di platform video pendek yang berusaha memberikan edukasi berbasis kompetensi. Ia membedah pasal dan logika pidana dengan sangat teliti. Tapi tahukah Anda bagaimana algoritma meresponnya? Saya berasumsi tidak terlalu baik. Sangat buruk. Sistem seringkali secara otomatis menghapus konten valid tersebut karena kecerdasan buatannya salah membaca teks undang-undang sebagai pelanggaran kekerasan. Di saat yang bersamaan, opini hukum ngawur dari non-ahli dibiarkan viral puluhan juta kali karena mengundang perdebatan panas di kolom komentar. Ini bukan sekedar orang mencari pembenaran. Ini adalah arsitektur yang secara aktif membungkam kepakaran sejati. Anda benar bahwa algoritma memprioritaskan emosi, tapi pertanyaan mendasarnya, mengapa konten amatir yang emosional itu memicu reaksi sebegitu besarnya? Karena publiklah yang memberikan klik, komentar, dan share. Tapi mereka dipancing untuk melakukannya. Koki di analogi Anda itu hanya memasak apa yang terus-menerus dipesan oleh pelanggannya. Ini membawa kita pada masalah yang lebih dalam. Mengapa masyarakat awam memiliki selera yang begitu dangkal? Mengapa mereka tidak punya alat pertahanan intelektual sama sekali? Nah, justru itu poin saya. Dari mana mereka belajar cara berpikir yang dangkal ini? Bukankah itu produk dari institusi pendidikan kita yang gagal membekali mereka dengan kerendahan hati intelektual? Anda menyalahkan kampus sekarang? Ya, mari kita lihat realitas sistem kampus kita. Kegagalan institusi pendidikan tinggi inilah yang melahirkan pseudo-pakar dan pada akhirnya merusak rasa hormat publik. Kita telah mereduksi universitas menjadi sekedar bisnis sertifikasi. Itu tuduhan yang cukup berat. Tapi didukung oleh angka. Jika kita merujuk pada hitung-hitungan matematis dalam pembahasan kita, seorang sarjana menempuh sekitar 150 SKS. Kalau dikonversi, itu hanya sekitar 2.000 jam studi dasar.
Ya, standar sarjana pada umumnya. Angka ini sangat jauh dari 10.000 jam pengalaman empiris yang dirumuskan oleh pemikir seperti Malcolm Gladwell sebagai syarat minimum penguasaan suatu bidang. Namun sistem pendidikan kita memperlakukan mahasiswa sebagai klien yang membayar untuk mendapatkan gelar. Mhm. Dosen dipaksa memberikan nilai bagus demi evaluasi kepuasan pelanggan kampus. Hasilnya, kita memproduksi jutaan sarjana minim pengalaman yang merasa diri mereka setara dengan pakar yang telah meneliti selama beberapa dekade. Kegagalan institusional inilah yang mengikis batas antara siapa yang tahu dan siapa yang sekedar punya ijazah. Maaf, tetapi saya kurang yakin dengan alur penalaran tersebut. Mari saya jelaskan alasannya. Saya tidak membantah bahwa komersialisasi pendidikan itu nyata, tapi saya kurang yakin kampuslah tersangka utamanya. Lalu siapa? Kalau kita membaca dengan saksama argumen Nichols, masalah intinya ada pada bagaimana publik awam memandang esensi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Masyarakat secara fundamental gagal memahami proses sains. Gagal memahami bagaimana? Bukankah sains itu selalu diajarkan di sekolah? Diajarkan tapi tidak dipahami esensinya. Sains bukanlah sabda Tuhan yang turun dari langit, ya kan? Sains adalah proses trial and error yang berkesinambungan. Ia melibatkan pembentukan hipotesis, pengujian, dan terkadang kesalahan. Ya, tentu saja. Itu adalah metode ilmiah dasar. Masalahnya, ketika seorang pakar melakukan kesalahan yang sangat wajar dalam proses penelitian ilmiah, publik narsis ini langsung menggunakannya sebagai senjata untuk mendelegitimasi seluruh konsep kepakaran. Bisa Anda berikan contoh konkret bagaimana sentimen anti-sains ini bekerja di masyarakat kita? Tentu. Mari kita ingat sebuah insiden yang sangat mencolok di Indonesia saat awal pandemi. Anda ingat kasus musisi Anji dan Hadi Pranoto? Oh, tentu. Wawancara di YouTube itu kan? Tepat. Hadi ini mengklaim telah menemukan obat herbal antibodi COVID-19 tanpa publikasi ilmiah, tanpa uji klinis sama sekali. Tapi bagaimana respons publik? Mereka secara histeris merespons dan lebih memilih percaya pada klaim instan dari wawancara influencer ini. Alih-alih mendengarkan Ikatan Dokter Indonesia. Benar. Mengapa mereka tidak mau mendengarkan otoritas medis resmi yang saat itu sangat berhati-hati mengeluarkan pernyataan? Karena otoritas berpegang pada metode ilmiah yang lambat. Mereka harus mengobservasi efikasi dan efek samping. Dan publik membenci proses yang lambat. Sangat benci. Mereka ingin kepastian, biarpun itu adalah kebohongan yang manis. Akhirnya, institusi resmi harus menempuh jalur hukum untuk membantah klaim tersebut, agar tidak membahayakan nyawa orang banyak. Ini bukti nyata. Publik tidak peduli dari kampus mana gelar itu berasal. Mereka hanya ingin figur otoritas yang mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Menarik, sangat menarik. Tapi menurut saya, kasus Hadi Pranoto justru memperkuat argumen struktural saya. Oh ya, bagaimana bisa? YouTube dan kultur clickbait jurnalisme modern lah yang memberikan panggung dan mikrofon kepada musisi dan sosok tak terverifikasi itu hingga mencapai jutaan penonton. Jika arsitekturnya berfungsi benar, misinformasi berbahaya itu tidak akan diamplifikasi. Tapi penonton yang mengklik videonya. Benar. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan kita tentang apa yang memicunya, saya sepakat bahwa manifestasinya teramat sangat berbahaya. Terutama ketika arogansi anti-intelektual ini menembus ruang pengambilan kebijakan publik dan demokrasi. Ya, ketika politik mulai ikut campur. Betul. Ketika para pakar diremehkan, negara akan jatuh pada populisme yang digerakkan oleh emosi massa. Ada satu contoh fatal dari literatur kita yang menunjukkan bagaimana hal ini bukan lagi sekedar soal memenangkan argumen di internet. Ini adalah soal hidup dan mati. Anda merujuk pada krisis di Afrika Selatan. Tepat sekali. Tragedi Presiden Thabo Mbeki di Afrika Selatan. Di puncak krisis HIV/AIDS global, Mbeki dengan sengaja menolak konsensus sains global bahwa virus HIV adalah penyebab AIDS. Ya, dia lebih memilih pengobatan alternatif. Alih-alih mendengarkan panel dokter spesialisnya sendiri, bayangkan bagaimana bisa seorang presiden dari negara modern justru lebih memilih membaca artikel dari kelompok pinggiran penyangkal AIDS di internet. Mekanismenya sangat mengerikan. Dan dampaknya sangat nyata. Sangat nyata. Ia menggunakan posisinya untuk menetapkan kebenaran alternatif. Akibatnya, ia menghentikan distribusi obat antiretroviral kepada rakyatnya. Konsekuensi dari penolakan terhadap kepakaran ini adalah hilangnya nyawa 300.000 manusia dan 35.000 bayi lahir dengan infeksi HIV. Itu jumlah korban yang luar biasa besar. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang 100% bisa dicegah jika saja struktur kekuasaan tunduk pada kepakaran ilmiah yang mapan.
Inilah harga yang harus dibayar ketika otoritas epistemologis hancur, ketika batasan tentang siapa yang berhak menyatakan kebenaran medis lenyap. Itu argumen yang sangat kuat. Dan saya sepenuhnya setuju bahwa mengabaikan konsensus medis demi teori konspirasi adalah bencana epistemologis tertinggi. Tetapi, pernahkah Anda mempertimbangkan sisi lain dari hal ini? Sisi lain bagaimana? Bukankah menyangkal sains medis adalah murni kesalahan pemimpinnya? Coba kita posisikan diri kita sejenak. Bukankah wajar jika publik atau bahkan seorang pemimpin politik terkadang bersikap sinis terhadap pakar? Maksud saya, para ahli seringkali berperan besar dalam menghancurkan kepercayaan publik itu sendiri. Bagaimana maksud Anda para pakar menghancurkan kepercayaannya sendiri? Bukankah mereka secara definisi adalah yang paling kompeten? Kompeten di bidangnya ya, tapi Nichols menyoroti sebuah kebiasaan buruk yang sering dilakukan elit intelektual, melampaui batas kewenangan epistemologis mereka. Ketika mereka berbicara di luar keahliannya. Tepat sekali. Seringkali, seseorang yang brilian di satu bidang merasa bahwa gelar profesornya adalah tiket emas untuk memberikan opini otoritatif tentang segala hal. Bayangkan betapa merusaknya ketika seorang dokter bedah tiba-tiba beropini secara definitif di televisi nasional mengenai perumusan RUU KUHP. Ya, atau sebaliknya. Atau seorang insinyur sipil merasa berwenang memberikan analisis tentang genetika virus menular, semata-mata karena mereka punya gelar doktor di depan namanya. Ketika mereka berbicara di luar ranah spesifik mereka dan terbukti salah, publik yang kritis tidak hanya kehilangan rasa hormat pada individu tersebut, tetapi pada institusi kepakaran secara keseluruhan. Mereka dianggap arogan. Itu titik buta yang menarik. Pakar yang berbicara di luar jalurnya memang merusak nilai dari ijazah mereka sendiri. Tapi, apakah itu menjustifikasi penolakan publik secara massal terhadap seluruh konsensus sains? Tidak menjustifikasi, tentu saja tidak. Tapi menjelaskan mengapa sinisme itu tumbuh subur. Lebih dari itu, kita juga harus mengakui disfungsi intelektual, di mana pakar terkadang melacurkan sains demi melayani kebutuhan politik penguasa atau korporasi donor. Konflik kepentingan. Iya, demi hibah penelitian atau jabatan menteri, mereka menggunakan jargon akademis untuk membenarkan kebijakan yang sebenarnya menindas rakyat. Ketika publik melihat kepakaran digunakan bukan sebagai alat pencarian kebenaran, melainkan sebagai stempel karet kekuasaan, maka skeptisisme publik terhadap ahli sebenarnya adalah reaksi antibodi yang sehat untuk sebuah demokrasi. Saya mengerti sentimen itu. Dan sebagai advokat bagi perspektif struktural, saya harus mengakui bahwa anomali etis dari para pakar yang berafiliasi dengan kekuasaan memang memberikan amunisi yang sempurna bagi masyarakat untuk menolak sains. Amunisi yang berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah? Setuju. Namun, mari kita tarik benang merah dari seluruh diskursus kita hari ini. Jika kita melihat kembali arsitekturnya, saya tetap teguh pada posisi bahwa kemerosotan ini tidak akan pernah bisa kita balikkan tanpa adanya reformasi sistemik yang radikal. Reformasi algoritma maksud Anda? Ya, dan lebih dari itu. Selama model bisnis penyebaran informasi secara inheren mendiskriminasi kedalaman pemikiran demi kecepatan viralitas, selama institusi kampus terus beroperasi seperti pabrik pencetak gelar tanpa menuntut rigor empiris, dan selama media massa memfasilitasi kekacauan itu? Betul. Selama jurnalisme terus merayap di dasar jurang clickbait, maka pakar yang paling berintegritas sekalipun akan terus tenggelam oleh suara bising para amatir. Demokrasi membutuhkan struktur kurasi di mana verifikasi menjadi mata uang utama, bukan sekedar volume teriakan. Dan saya merangkum posisi saya dengan mengingatkan bahwa sebersih apapun Anda merancang sistem, ia tidak akan bekerja selama manusia di dalamnya enggan bercermin. Anda bisa merombak algoritma seluruh media sosial dan mereformasi kurikulum setiap universitas, tetapi selama masyarakat menolak menumbuhkan kerendahan hati intelektual, krisis ini akan terus membusuk dari dalam. Jadi kita harus mulai dari kesadaran individu. Harus. Selama ilusi efek Dunning-Kruger dibiarkan menjajah psikologi kolektif kita, di mana mereka yang tidak tahu apa-apa merasa paling berhak memegang kemudi, kita tidak akan pernah aman. Matinya kepakaran bukan sekedar soal sistem yang rusak. Ini adalah manifestasi dari kemalasan dan egoisme manusia modern. Sebuah diagnosis yang sangat tajam. Satu-satunya jalan keluar yang sejati adalah penguasaan kembali metakognisi. Kesadaran dan keberanian setiap individu untuk berkata, saya tidak tahu dan saya butuh seseorang yang lebih mengerti untuk menjelaskannya.
Pada akhirnya, terlepas dari apakah kita melihat masalah ini berhulu pada algoritma dan institusi yang korup, seperti yang saya yakini, atau bermuara pada narsisme dan ego manusiawi seperti argumen Anda, kita tiba pada satu konsensus yang tak terbantahkan. Bahwa ini adalah sebuah ancaman. Ya, pemutusan hubungan dan hilangnya rasa saling percaya antara komunitas pakar dan masyarakat awam adalah ancaman eksistensial bagi peradaban yang berfungsi. Menyelesaikan krisis yang dikupas oleh Tom Nichols ini memaksa kita untuk melihat kedua arah secara bersamaan. Menuntut pertanggungjawaban institusi sekaligus merefleksi diri. Tepat. Menuntut pertanggungjawaban dari institusi yang membentuk realitas kita, sekaligus membongkar arogansi di dalam benak kita sendiri. Karena di dunia yang semakin kompleks, mulai dari rekayasa genetika, krisis iklim, hingga ekonomi digital, tanpa panduan dari mereka yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk memahami kerumitan tersebut, Peradaban akan tersesat. persis, dan tanpa publik yang cukup rendah hati untuk mendengarkan, kita tidak sedang berdemokrasi, kita sedang beramai-ramai melangkah masuk ke dalam kegelapan. Kepakaran bukanlah instrumen penindasan elit, ia adalah instrumen navigasi peradaban kita untuk bertahan hidup. Kembali pada analogi kita di awal, jika hari ini seorang perawat dengan berbekal polling internet bersikeras mengintervensi sebuah operasi jantung terbuka, pertanyaannya adalah untuk kita semua. Siapa yang pada akhirnya akan kita biarkan memegang pisau bedah saat peradaban kita berada di ambang krisis? Sebuah pertanyaan yang sangat mendesak untuk dijawab. Apakah kita akan bersandar pada kompetensi yang sunyi atau tunduk pada popularitas yang bising? Kesimpulan dari literatur ini sepenuhnya kami serahkan kepada Anda untuk direnungkan. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus kita kali ini.